Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa Nabiul Karim, yaitu merupakan Nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati anbiya, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul Karim, anaknya Nabi yang mulia. Ibnul Karim, anaknya Nabi yang mulia. Ibnul Karim, anaknya mulia, Nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf, anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abu yahtassu bihubbin amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang
fi hidhanni abihi, di bawah asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayilan najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudaranya yang lain. La tatawafuru fi sa'iri ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamanya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang, yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Thumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6, sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini.
Yang jelas bahwa dia 4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya yang Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum ya, syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam ay yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin wa ghadahum dhalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada anaknya yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihi wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad, hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, ya itu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati. Tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka
kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu an yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshiru bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya, wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya salihah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yakshiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita. Tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha'u min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi, dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusufin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari
dan bulan dia datang di hadapannya. Kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati, dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini dan termasuk matahari dan bulan, dia datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf. Melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi, dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara lain matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi, maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya, dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu. Minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar. Allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal iman, dan keimanan, wal majda, dan kemuliaan, wal quwwata, dan kekuatan, was sultan, dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yakussa hadhihi ruya ala ikhwatiha. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, "Anakku, jangan ku cerita ini kisahmu. Apa yang kau mimpimu jangan ku cerita kepada saudaramu." Jadi amarahu, memerintahkan Allah yakussa, agar supaya jangan menceritakan mimpinya ini ala ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Jangan sampaikan. Hatta la yusiru hikdahum alaih, sehingga dia tidak bangkit iri hatinya terhadap kamu. Fayakidu lahu wa yansawrabahum, sehingga dia berusaha menipu kamu dan akan melupakan Tuhannya. Wa yudhillumu syaitan wa yughim, dan setan akan menyesatkan dia dan menggodanya dia. Wa ya'ma absarun, dan akan membuat matanya buta. Nanti dia melihat kebenaran. Jadi janganlah coba pendangkan ini. Ya. Biasanya ini kalau kita melihat nasihat bahasa agama mengatakan kalau kita ada mimpi yang bagus, kadang-kadang dikatakan kalau bagus ada mengatakan jangan terlalu banyak diceritakan, karena nanti orang iri hati. Begitu juga kalau apalagi kalau mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Jangan ceritakan. Jadi kalau mimpi yang tidak baik, kita usahakan lupakan. Tapi kalau mimpi yang bagus, begitu juga jangan terlalu banyak menceritakan. Nanti ada orang yang iri. Hanya diajarkan kita kalau misalnya kalau kita mimpi yang tidak baik, maka kalau kita bangun, kita dianjurkan
untuk meludah ke sebelah kiri. Kalau yang bagus, itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ini yang bagus. Azimati wal hayati thayyibati al karimah. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan pada anaknya, menafsirkan, menjelaskan bahwa ini mimpimu bagus sekali. Bima tusir, dari Nabi Yakub menyampaikan pada Yusuf apa makna, apa isyarat daripada mimpinya itu, minan ni'amil azim, dari nikmat yang besar, wal hayatut thayyibah, dan kehidupan yang bagus dan mulia. Jadi dia sampaikan Yusuf. Oleh sebab itu jangan kebanyak ceritakan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Nanti saudaramu tambah iri, tambah sakit hati, sehingga nanti kau ada diusahakan kepada kamu. Wa ila dzalika yusyirullah azza wa jalla, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ingatlah pada waktu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya Yakub, ya abati, hai bapa, inni ra'aitu 11 kawkab, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud semuanya sama saya. Itu dalam mimpinya. Qala, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, ya anakku Yusuf, la taksus ru'yaka, janganlah kau menceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaidan, akhirnya nanti kalau kau ceritakan bisa dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada kamu. Kenapa? Inna syaitan insani aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi orang merupakan musuh yang benar. Nanti kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati, akhirnya nanti syaitan masuk. Syaitan masuk. Karena syaitan itu baru masuk kepada kita kalau memang ada mendahului. Jadi syaitan itu, ya misalnya pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Kalau ada hawa nafsu, kita biarkan turuti hawa nafsu, baru masuk setan. Tapi kalau ada hawa nafsu, kita tolak itu, tidak bendung itu, setan tidak akan mungkin masuk. Nanti setan ikut mempengaruhi kita. Kalau hawa nafsu itu kita kembangkan atau kita teruskan apa yang diingin hawa nafsu, baru setan mendorong ke kita. Tapi kalau kita bendung, setan tidak mungkin. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi Yakub, mengatakan jangan kau ceritakan, karena kalau kau ceritakan nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati sama kamu. Wa kadzalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits. Kemudian Nabi Yakub selanjutnya mengatakan wa kadzalika, begitulah yatabika rabbuka, Tuhanmu memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kamu nanti akan menjadi nabi, dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan nanti akan diajarkan kamu menakwilkan ahadits, yaitu mimpi-mimpi atau perkataan-perkataan orang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, dan kepada ali Yaqub. Kama atamma ala abuwaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu. Min qablu, bapakmu dulu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Artinya kamu nanti ini kamu akan menjadi nabi sebagaimana bapakmu, yaitu kedua bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Karena Yakub anaknya Ishaq, Ishaq namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kepada Ismail, nanti kamu akan menjadi nabi. Allah akan memilih kamu menjadi nabi. Oleh sebabnya itu, karena kamu masih anak-anak, masih janganlah ceritakan kepada saudaramu ini, nanti saudaramu ini akan iri hati dan akan sakit hati, dan syaitan akan mempengaruhi untuk membuat sesuatu pada kamu yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, thumma tamdi al-ahdatsu li tahaqquqi ma tawaqqa'u Yaqub min auladihi. Kemudian berjalan situasi li tuhaqqiqa ma tawaqqa'u li Yaqub min auladi, agar supaya terjadi apa yang dibayangkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya.
Jadi Nabi Yakub dia sudah membayangkan, karena Nabi Yakub tak bisa membendung kecintaannya lebih daripada kecintaannya terhadap Nabi Yusuf, lebih daripada saudaranya. Dari Nabi Yakub selalu membayangkan, dia sudah membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wa huwa al-kaidu li akhihi wal i'timaru bihi, yaitu ada tipu daya dari saudaranya dan kesepakatan saudaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Liyatakhallasu minhu, agar supaya mereka itu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa supaya Nabi Yusuf janganlah yang dicintai oleh Nabi Yakub, wa yub'iduhum an wujud, dan saudara-saudaranya menjauhkan Nabi Yusuf dari mukanya bapaknya, hatta yasfu al-jawu amamah, sehingga jadi udara di depannya menjadi jernih, wa yakhlu lahum wajhu abihim, dan bapaknya tidak lagi jatuh, tidak lagi kecintaannya terhadap kepada Nabi Yusuf, tapi sudah dialihkan kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah dibayangkan Nabi Yakub bahwa nanti saudaranya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, karena mereka menginginkan supaya janganlah kecintaannya difokuskan kepada Nabi Yusuf, tapi akan beralih kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Wa ma'anna Yusuf alaihissalam qad imtatsala amri abihi wa lam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi. Akan tetapi Nabi Yusuf dia menerima apa pesanannya bapaknya, mengatakan jangan kau ceritakan. Nabi Yusuf tidak menceritakan apa yang dilihat, apa mimpinya. Walam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi, tidak pernah menceritakan mimpinya terhadap saudaranya. Illa anna nufusahum liman tawat ali minasyarri wal makr lam tahtamil wujud akhihi wa istitharihi bihubbin akbar min abihim. Akan tetapi jiwanya mereka, saudara-saudaranya itu, yang memang di dalamnya terdapat kejahatan dan tipu daya, karena melihat bahwa Nabi Yakub terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, maka inilah tetap ada bergelora dari hati-hati mereka bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan Yakub. Fadabbat ila qulubihim aqaribu al-hasdi, maka dia menjalarlah dalam hati mereka aqaribul hasdi, yaitu kebencian, iri hati. Wa akhadhu yu'idduna anfusahum li amalin khatirin, dan mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang berbahaya. Yusfi seluruh al-galila, yaitu nanti kalau dia lakukan itu akan mengobati hatinya yang sakit. Hatinya saudaranya mengatakan kalau kita melakukan nanti sesuatu yang bisa menjauhkan Yusuf dari bapak, maka kita menjadi senang. Fahadahum tafkiruhum al-munharif ila ayatadaru amama abihim bil hubbi li Yusufa wal atfa alaihim, sehingga pemikiran mereka membuatnya saudara-saudaranya yang tidak baik itu ila ayatadaru amama abihim, dia menampakkan pura-pura kecintaan terhadap bapaknya. Jadi kecintaan terhadap Yusuf di muka bapaknya. Jadi ini saudara-saudara sepakat membuat suatu tindakan atau suatu gerakan yang bisa menunjukkan bahwa saudara-saudaranya lebih cinta terhadap Yusuf di depan bapaknya, dan wal atfalai, dan lebih sayang. Tsumma yatubu ba'da dzalika min abihim, kemudian mereka ini saudara meminta kepada bapaknya liyusahibahum fi rihlatin bariyah, untuk sama-sama pergi rihlah. Jadi mau pergi ke suatu tempat, meminta ke bapaknya pura-pura memperlihatkan kecintaannya, meminta Yusuf supaya bisa dibawa pergi. Yartau fiha wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Hatta idza khalasu ilaihi ba'idan an uyuni ar-rukaba, sampai mereka lepas jauh dari mata-mata yang bisa memperhatikan dia. Nafadhu mu'amalatum al-ghadir al-fajr, kemudian mereka akan melaksanakan kesepakatannya yang tidak baik.
Warajau ba'da dzalika ala bihim yantahiluna al-azara litahallus min jarimatihim. Kemudian mereka kembali kepada bapaknya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk lepas daripada apa yang dilakukan itu. Wa yusawwiru al-Qur'anu wa yusawwiruna al-Qur'anul Karim hadzal ma'na. Al-Qur'an menggambarkan, menceritakan kita apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilim. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara ayatul lis-sa'ilim, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Il qalu la Yusuf wa huwa habbu ilaina habbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Il qalu, ingatlah pada saat saudara-saudara Yusuf mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina, Yusuf lebih cinta, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita sama-sama ini kuat. Artinya sama-sama kita ini bersaudara. Nampaknya bapak ini lebih cinta kepada Yusuf. Ini inna abana la fi dhalalin, sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan, dalam kesalahan yang benar. Jadi saudara mengatakan bapak itu tidak benar. Kenapa terlalu cinta pada Yusuf daripada kita? Nampak sekali kesayangannya kepada Yusuf tidak sama kesayang kepada kita. Akhirnya mengatakan mereka uqtulu Yusuf. Ada di antara mengatakan bunuh Yusuf, lebih baik kita bunuh Yusuf. Awit rahu adan, atau buang satu tempat. Ya lulakum wajabiku, sehingga bapak sudah menyukai kita, muka bapak beralih kepada kita. Kalau Yusuf sudah meninggal, sudah kita bunuh atau kita buang. Yusuf tidak ada lagi. Wa takunu min ba'di qauman salim, maka kalian sesudah tiada Yusuf, sudah dibuang Yusuf, maka kamu menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Yakub. Qala qailun minhum, tapi ada di antara saudara yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf, jangan kau bunuh. Wal kufi gayabatul juga, akan tetapi coba buang, masukkan di dasar sumur. Di Mesir itu ada, di Mesir itu di Qal'a, jadi namanya Qal'a itu. Di Kairo itu ada sumur di situ, dalam Qal'a itu, dalam benteng itu mereka katakan Bi'ru Yusuf, yaitu sungainya apa? Bi'ru apa namanya? Sumurnya Yusuf. Maksudnya di situlah dulu Yusuf dibuang. Sampai sekarang masih dijaga. Wallahu alam benar atau tidak, tapi kalau kita ke daerah itu, ke namanya Qal'a, ada sumur di situ. Mereka mengatakan ini Bi'ru Yusuf, arti sumurnya Yusuf, dulu dibuang Yusuf di situ. Ada juga di San Katrin, di Sinai di situ mengatakan Bi'ru Musa, yaitu Ma'u Musa, atau Bi'ru Musa, yaitu sumurnya Musa. Yaitu Musa dulu kan suatu lari dari Fir'aun, buruan Nabi Fir'aun, dia lari ke Sinai. Pada waktu itu dia berenang di bawah pohon, dia melihat ada perempuan yang tidak bisa mengkasih minum kambingnya, perempuan yang mengembala kambing. Tidak bisa kasih minum kambingnya sebelum semua pengembala kambing yang laki-laki selesai meminumkan kambingnya. Nah, Nabi Musa melihat, kenapa ada perempuan ini? Dia enggak kasih minum kambingnya. Pergi tanya, kenapa kau tidak kasih minum kambingmu? Dia mengatakan, kami ini perempuan lemah. Ini semuanya mereka itu yang lainnya laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum kambing kami sebelum selesai semuanya pengembala laki-laki itu. Hanya Nabi Yusuf mengatakan, mana kambingmu? Nabi Musa, mana kambingmu? Ambil kambingnya, usir semuanya itu pengembala laki-laki. Karena Nabi Musa itu kuat. Akhirnya Nabi ini yang perempuan dua ini, dia dikasih minum kambingnya sebelum ini yang laki-laki, pengembala laki-laki. Akhirnya selesai dikasih minum kambingnya, ini pulang ke rumahnya. Ternyata ini anaknya Nabi siapa?
Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tanya, kenapa barusan hari ini kamu lebih cepat pulang? Biasanya maghrib malam baru pulang. Dia mengatakan, kami menemukan satu laki-laki pemuda yang kuat. Dia membantu kami mengusir semua pengembala kambing, yang sehingga kami lebih duluan dikasih minum, dibantu kami minum kambing. Dia bilang, siapa itu laki-laki? Pergi dulu panggil. Jadi pergi panggil. Akhirnya anaknya Nabi Syuaib pergi panggil Nabi Musa. Masih Musa pada waktu belum Nabi. Akhirnya pergi panggil. Mengatakan, bapakku nak panggil. Nak panggil ke rumah. Dia bilang, Nabi Musa, bagaimana saya bisa ke rumahmu? Dia bilang, sama-sama Ki. Nah, saya tidak boleh. Kau cewek, kan gadis. Kau enggak boleh. Bagaimana kita sama-sama? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, ikut sama saya tidak boleh. Tak bisa. Dia bilang, kalau begitu, karena saya dipanggil, boleh kita, tapi kau duluan, saya duluan. Dia bilang, nanya Nabi Yusuf, kau duluan, saya di belakang. Karena kalau dia dipanggil, tentu nak lihat semuanya, betisnya, apanya, semuanya. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, kamu duluan. Tapi mengatakan, bagaimana bisa sampai ke rumah? Saya tidak tahu. Mengatakan Nabi Musa, ambil batu, kalau terus lempar ke depan, kalau belok lempar ke kanan atau ke kiri. Begitulah yang dilakukan anaknya Nabi Syuaib sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Nabi Syuaib tanya Nabi Musa, belum Nabi, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, saya lari. Saya diburu oleh kaumnya Fir'aun, karena ada sekampungnya Fir'aun berkelahi dengan sekampungku. Suatu dia berkelahi, akhirnya saya diburu, dicari. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aman, tinggal di sini, aman. Tinggal di sini, aman. Akhirnya sementara bicara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itu tadi yang perempuanannya Nabi Syuaib, dia berbicara dari kamar. Mengatakan, bapak, istajirhu inna khaira man istajirhu al-qawiyyu. Bapak, kasih dia, balas dia karena baik sekali orang itu. Istajirhu inna khair, kasih dia, sesungguhnya orang yang paling baik kau kasih balasan, orang yang paling kuat al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa kan kuat, satu kali tinju orang mati. Ternyata ini yang berbicara di kamar itu tadi yang pergi panggil anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib paham itu ada isyarat bahwa anaknya ini ada kemungkinan mau sama Musa karena orang kuat. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, tinggal miko di sini ya, bantu saya, nanti gajimu itu atau balasannya kayak saya kasih kawin kamu dengan anakku. Itu akhirnya ceritanya jadi kawin. Tinggallah Nabi Musa di Syuaib di Madian beberapa tahun. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktunya, bahwa nanti jadi ini ada bersambung ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Saya kira karena itu jadi saya tambahkan sedikit, itu yang Bi'ru Musa, sumur Nabi Musa di Sangkatring. Jadi kalau kita ke Sinai itu, saya pernah ke sana tahun 81 ke Sinai. Di Sinai itu tidak ada rumah. Kalau kita ke sana hanya bermalam di gereja. Di dalam gereja itu ada sumur. Orang sana mengatakan inilah tempatnya dulu Nabi Musa kasih minum kambingnya anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau kita ke sana ke Sinai hanya kita bermalam ke gereja karena tiada rumah di sana, hanya padang pasir saja. Saya kira insyaallah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan ceritanya ini Nabi Musa bagaimana dan Nabi Yusuf bagaimana akhirnya nanti. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa nabiyul karim, yaitu merupakan nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya mulia, nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia, Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abuhu yahtassu bihubbin 'amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha'a Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang fi hidhanni abihi, di bawah
asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayil najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudara yang lain. La tatawafuru fi sa'iri ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang. Yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Tsumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Ini. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6, sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini. Yang jelas bahwa dia
4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya yang Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum Syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam ay yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin. Waghadahum dzalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada anaknya yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, yaitu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati, tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya lebih.
melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu ay yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshir bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya. Wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya saniyah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yaksiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita, tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi. Dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusuf bin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari dan bulan, dia datang di hadapannya.
kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati. Dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini, dan termasuk matahari dan bulan, dan datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf. Melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi. Dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi. Maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya. Dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu, minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar, allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati dan hikmah, wal iman dan keimanan, wal majda dan kemuliaan, wal quwwata dan kekuatan, was sultan dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yakussa hadhihi ruya ala ikhwatiha. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, enak, jangan kau cerita ini kisahmu ini. Apa yang kau mimpimu jangan kau cerita kepada saudaramu. Jadi amarahu, memerintahkan Allah yakussa, agar supaya jangan menceritakan mimpinya ini ala ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Jangan sampaikan. Hatta la yusiru hikdahum alaih, sehingga dia tidak bangkit iri hatinya terhadap kamu. Fayakidu lahu wa yansawrabahum, sehingga dia berusaha menipu kamu dan akan melupakan Tuhannya. Wa yudhillumu syaitan wa yughim, dan setan akan menyesatkan dia dan menggodanya dia. Wa ya'ma absarun, dan akan membuat matanya buta. Nanti dia melihat kebenaran. Jadi janganlah coba pendangkan ini. Ya. Biasanya ini kalau kita melihat nasihat bahasa agama mengatakan kalau kita ada mimpi yang bagus, kadang-kadang dikatakan kalau bagus ada mengatakan jangan terlalu banyak diceritakan, karena nanti orang iri hati. Begitu juga kalau apalagi kalau mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Jangan ceritakan. Jadi kalau mimpi yang tidak baik, kita usahakan lupakan. Tapi kalau mimpi yang bagus, begitu juga jangan terlalu banyak menceritakan. Nanti ada orang yang iri. Hanya diajarkan kita kalau misalnya kalau kita mimpi yang tidak baik, maka kalau kita bangun, kita dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri. Kalau
yang bagus. Itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ini yang bagus. Azimati wal hayati thayyibati al karimah. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan pada anaknya, menafsirkan, menjelaskan bahwa ini mimpimu bagus sekali. Bima tusir, dari Nabi Yakub menyampaikan pada Yusuf apa makna, apa isyarat daripada mimpinya itu, minan ni'amil azim, dari nikmat yang besar, wal hayatul thayyibah, dan kehidupan yang bagus dan mulia. Jadi dia sampaikan Yusuf. Oleh sebab itu jangan kebanyak ceritakan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Nanti saudaramu tambah iri, tambah sakit hati, sehingga nanti kau ada diusahakan kepada kamu. Wa ila dzalika yusyirullah azza wa jalla, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ingatlah pada waktu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya Yakub, ya abati, hai bapa, inni ra'aitu 11 kawkab, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud semuanya sama saya. Itu dalam mimpinya. Qala, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, ya anakku Yusuf, la taksus ru'yaka, janganlah kau menceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaidan, akhirnya nanti kalau kau ceritakan bisa dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada kamu. Kenapa? Inna syaitan insani aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi orang merupakan musuh yang benar. Nanti kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati, akhirnya nanti syaitan masuk. Syaitan masuk. Karena syaitan itu baru masuk kepada kita kalau memang ada mendahului. Jadi syaitan itu, ya misalnya pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Kalau ada hawa nafsu, kita biarkan turuti hawa nafsu, baru masuk syaitan. Tapi kalau ada hawa nafsu, kita tolak itu, tidak bendung itu, syaitan tidak akan mungkin masuk. Nanti syaitan ikut mempengaruhi kita. Kalau hawa nafsu itu kita kembangkan atau kita teruskan apa yang diingin hawa nafsu, baru syaitan mendorong kepada kita. Tapi kalau kita bendung, syaitan tidak mungkin. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi Yakub, mengatakan jangan kau ceritakan. Karena kalau kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati sama kamu. Wa kadzalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits. Kemudian Nabi Yakub selanjutnya mengatakan, wa kadzalika, begitulah yatabika rabbuka, Tuhanmu memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kamu nanti akan menjadi nabi, dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits, dan nanti akan diajarkan kamu menakwilkan ahadis, yaitu mimpi-mimpi atau perkataan-perkataan orang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, dan kepada ali Yaqub. Kama atamma ala abuwaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu. Min qablu, bapakmu dulu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Artinya kamu nanti ini kamu akan menjadi nabi sebagaimana bapakmu, yaitu kedua bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Karena Yakub anaknya Ishak, Ishak namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kepada Ismail, nanti kamu akan menjadi nabi. Allah akan memilih kamu menjadi nabi. Oleh sebabnya itu, karena kamu masih anak-anak, masih janganlah ceritakan kepada saudaramu ini. Nanti saudaramu ini akan iri hati dan akan sakit hati, dan syaitan akan mempengaruhi untuk membuat sesuatu pada kamu yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, thumma tamdi al-ahdatsu li tahaqquqi ma tawaqqa'u Yaqub min auladihi. Kemudian berjalan situasi li tuhaqqiqa ma tawaqqa'u li Yaqub min auladi, agar supaya terjadi apa yang dibayangkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub dia sudah membayangkan
Kerana Nabi Yakub tak bisa membendung kecintaannya lebih daripada kecintaannya terhadap Nabi Yusuf, lebih daripada saudaranya. Dari Nabi Yakub selalu membayangkan, dia sudah membayangkan bahawa akan terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan. Wa huwa al-kaidu li akhihi wal i'timaru bihi, yaitu ada tipu daya dari saudaranya dan kesepakatan saudaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Liyatakhallasu minhu, agar supaya mereka itu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa supaya Nabi Yusuf janganlah yang dicintai oleh Nabi Yakub, wa yub'iduhum an wujud, dan saudara-saudaranya menjauhkan Nabi Yusuf dari mukanya bapaknya, hatta yasfu al-jawu amamahu, sehingga jadi udara depannya menjadi jernih, wa yakhlu lahum wajhu abihim, dan bapaknya tidak lagi jatuh, tidak lagi kecintaannya terhadap kepada Nabi Yusuf, tapi sudah dialihkan kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah dibayangkan Nabi Yakub bahawa nanti saudaranya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, karena mereka menginginkan supaya janganlah kecintaannya difokuskan kepada Nabi Yusuf, tapi akan beralih kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Wa ma'anna Yusuf alaihissalam qad imtatsala amri abihi wa lam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi. Akan tetapi Nabi Yusuf dia menerima apa pesanannya bapaknya, mengatakan jangan kau ceritakan. Nabi Yusuf tidak menceritakan apa yang dilihat, apa mimpinya. Walam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi, tidak pernah menceritakan mimpinya terhadap saudaranya. Illa anna nufusahum liman tawat ali minasyarri wal makr lam tahtamil wujud akhihi wastitharihi bihubbin akbar min abihim. Akan tetapi jiwanya mereka, saudara-saudaranya itu, yang memang di dalamnya terdapat kejahatan dan tipu daya, kerana melihat bahawa Nabi Yakub terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, maka inilah tetap ada bergelora dari hati-hati mereka bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan Yakub. Fadabbat ila qulubihim aqaribu al-hasdi, maka dia menjalarlah dalam hati mereka aqaribul hasdi, yaitu kebencian, iri hati. Wa akhadhu yu'idduna anfusahum li amalin khatirin, dan mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang berbahaya. Yusfi surau al-galila, yaitu nanti kalau dia lakukan itu akan mengobati hatinya yang sakit. Hatinya saudaranya mengatakan kalau kita melakukan nanti sesuatu yang bisa menjauhkan Yusuf dari bapa, maka kita menjadi senang. Fahalahum tafkiruhum al-munharif ila ayatadaru amama abihim bil hubbi li Yusufa wal atfa alaihim, sehingga pemikiran mereka membuatnya saudara-saudaranya yang tidak baik itu ila ayatadaru amama abihim, dia menampakkan pura-pura kecintaan terhadap bapaknya. Jadi kecintaan terhadap Yusuf di muka bapaknya. Jadi ini saudara-saudara sepakat membuat suatu tindakan atau suatu gerakan yang bisa menunjukkan bahawa saudara-saudaranya lebih cinta terhadap Yusuf di depan bapaknya, dan wal atfalai, dan lebih sayang. Thumma yatlubu ba'da dzalika min abihim, kemudian mereka ini saudara meminta kepada bapaknya liyusahibahum fi rihlatin bariyah, untuk sama-sama pergi rihlah. Jadi mau pergi ke suatu tempat, meminta ke bapaknya pura-pura memperlihatkan kecintaannya, meminta Yusuf supaya bisa dibawa pergi. Yartau fiha wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Hatta idza khalasu ilaihi ba'idan an uyuni ar-rukaba, sampai mereka lepas jauh dari mata-mata yang bisa memperhatikan dia. Nafadhu mu'amalatum al-ghadir al-fajr, kemudian mereka akan melaksanakan kesepakatannya yang tidak baik.
Warajau ba'da dzalika ala bihim yantahiluna al-azara litahallus min jarimatihim. Kemudian mereka kembali kepada bapaknya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk lepas daripada apa yang dilakukan itu. Wa yusawwiru al-Qur'anu wa yusawwiruna al-Qur'anul Karim hadzal ma'na. Al-Qur'an menggambarkan, menceritakan kita apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilim. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara ayatul lis-sa'ilim, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Il qalu la Yusuf wa huwa habbu ilaina habbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Il qalu, ingatlah pada saat saudara-saudara Yusuf mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina. Yusuf lebih cinta, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita sama-sama ini kuat. Artinya sama-sama kita ini bersaudara. Nampaknya bapak ini lebih cinta kepada Yusuf. Ini. Inna abana la fi dhalalin. Sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan, dalam kesalahan yang benar. Jadi saudara mengatakan bapak itu tidak benar. Kenapa terlalu cinta pada Yusuf daripada kita? Nampak sekali kesayangannya kepada Yusuf tidak sama kesayang kepada kita. Akhirnya mengatakan mereka uqtulu Yusuf. Ada di antara mengatakan bunuh Yusuf, lebih baik kita bunuh Yusuf. Awit rahu adan, atau buang satu tempat. Ya lulakum wajabiku, sehingga bapak sudah menyukai kita, muka bapak beralih kepada kita. Kalau Yusuf sudah meninggal, sudah kita bunuh atau kita buang. Yusuf tidak ada lagi. Wa takunu min ba'di qauman salim, maka kalian sesudah tiada Yusuf, sudah dibuang Yusuf, maka kamu menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Yakub. Qala qailun minhum, tapi ada di antara saudara yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf. Jangan kau bunuh. Wal kufi gayabatul juga, akan tetapi coba buang, masukkan di dasar sumur. Di Mesir itu ada, di Mesir itu di Qal'a, jadi namanya Qal'a itu. Di Kairo itu ada sumur di situ, dalam Qal'a itu, dalam benteng itu mereka katakan Bi'ru Yusuf, yaitu sungainya apa? Bi'ru apa namanya? Sumurnya Yusuf. Maksudnya di situlah dulu Yusuf dibuang. Sampai sekarang masih dijaga. Wallahu a'lam benar atau tidak. Tapi kalau kita ke daerah itu, ke namanya Qal'a, ada sumur di situ. Mereka mengatakan ini Bi'ru Yusuf, arti sumurnya Yusuf, dulu dibuang Yusuf di situ. Ada juga di San Katrin, di Sinai di situ mengatakan Bi'ru Musa, yaitu Ma'u Musa, atau Bi'ru Musa, yaitu sumurnya Musa. Yaitu Musa dulu kan suatu lari dari Fir'aun, buruan Nabi Fir'aun, dia lari ke Sinai. Pada waktu itu dia bernaung di bawah pohon. Dia melihat ada perempuan yang tidak bisa mengkasih minum kambingnya, perempuan yang mengembala kambing. Tidak bisa kasih minum kambingnya sebelum semua pengembala kambing yang laki-laki selesai meminumkan kambingnya. Nah, Nabi Musa melihat, kenapa ada perempuan ini? Dia enggak kasih minum kambingnya. Pergi tanya, kenapa kau tidak kasih minum kambingmu? Dia mengatakan, kami ini perempuan lemah. Ini semuanya mereka itu yang lainnya laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum kambing kami sebelum selesai semuanya pengembala laki-laki itu. Hanya Nabi Yusuf mengatakan, mana kambingmu? Nabi Musa, mana kambingmu? Ambil kambingnya, usir semuanya itu pengembala laki-laki. Karena Nabi Musa itu kuat. Akhirnya Nabi ini yang perempuan dua ini, dia dikasih minum kambingnya sebelum ini yang laki-laki, pengembala laki-laki. Akhirnya selesai dikasih minum kambingnya, ini pulang ke rumahnya. Ternyata ini anaknya Nabi siapa?
Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tanya, kenapa barusan hari ini kamu lebih cepat pulang? Biasanya maghrib malam baru pulang. Dia mengatakan, kami menemukan satu laki-laki pemuda yang kuat. Dia membantu kami mengusir semua pengembala kambing, yang sehingga kami lebih duluan dikasih minum, dibantu kami minum kambing. Dia bilang, siapa itu laki-laki? Pergi dulu panggil. Jadi pergi panggil. Akhirnya anaknya Nabi Syuaib pergi panggil Nabi Musa. Masih Musa pada waktu belum Nabi. Akhirnya pergi panggil. Mengatakan, bapakku nak panggil. Nak panggil ke rumah. Dia bilang, Nabi Musa, bagaimana saya bisa ke rumahmu? Dia bilang, sama-sama Ki. Nah, saya tidak boleh. Kau cewek, kan gadis. Kau enggak boleh. Bagaimana kita sama-sama? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, ikut sama saya. Saya tidak boleh. Tak bisa. Dia bilang, kalau begitu, karena saya dipanggil, boleh kita, tapi kau duluan, saya duluan. Dia bilang, nanya Nabi Yusuf, kau duluan, saya di belakang. Karena kalau dia dipanggil, tentu nak lihat semuanya, betisnya, apanya, semuanya. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, kamu duluan. Tapi mengatakan, bagaimana bisa sampai ke rumah? Saya tidak tahu. Mengatakan Nabi Musa, ambil batu, kalau terus lempar ke depan, kalau belok lempar ke kanan atau ke kiri. Begitulah yang dilakukan anaknya Nabi Syuaib sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Nabi Syuaib tanya Nabi Musa, belum Nabi, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, saya lari. Saya diburu oleh kaumnya Fir'aun, karena ada sekampungnya Fir'aun berkelahi dengan sekampungku. Suatu dia berkelahi, akhirnya saya diburu, dicari. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aman, tinggal di sini, aman. Tinggal di sini, aman. Akhirnya sementara bicara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itu tadi yang perempuanannya Nabi Syuaib, dia berbicara dari kamar. Mengatakan, bapak, istajirhu inna khaira man istajirhu al-qawiyyu. Bapak, kasih dia balas dia karena baik sekali orang itu. Istajirhu inna khair, kasih dia, sesungguhnya orang yang paling baik kau kasih balasan, orang yang paling kuat al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa kan kuat, satu kali tinju orang mati. Ternyata ini yang berbicara di kamar itu tadi yang pergi panggil anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib paham itu ada isyarat bahwa anaknya ini ada kemungkinan mau sama Musa karena orang kuat. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, tinggal miko di sini ya, bantu saya, nanti gajimu itu atau balasannya kayak saya kasih kawin kamu dengan anakku. Itu akhirnya ceritanya jadi kawin. Tinggallah Nabi Musa di Syuaib di Madian beberapa tahun. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktunya, bahwa nanti jadi ini ada bersambung ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Saya kira karena itu jadi saya tambahkan sedikit, itu yang Bi'ru Musa, sumur Nabi Musa di Sangkatring. Jadi kalau kita ke Sinai itu, saya pernah ke sana tahun 81 ke Sinai. Di Sinai itu tidak ada rumah. Kalau kita ke sana hanya bermalam di gereja. Di dalam gereja itu ada sumur. Orang sana mengatakan inilah tempatnya dulu Nabi Musa kasih minum kambingnya anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau kita ke sana ke Sinai hanya kita bermalam ke gereja karena tiada rumah di sana, hanya padang pasir saja. Saya kira insyaallah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan ceritanya ini Nabi Musa bagaimana dan Nabi Yusuf bagaimana akhirnya nanti. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan dan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa nabiyul karim, yaitu merupakan nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya mulia, nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abuhu yahtassu bihubbin 'amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha'a Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang fi hidhanni abihi, di bawah
asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayil najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudara yang lain. La tatawafuru fi sa'iri ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang. Yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Tsumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Ini. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6, sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini. Yang jelas bahwa dia
4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatuhu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam an yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin. Faghadahum dzalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cintanya kepada anak yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, yaitu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati. Tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya lebih.
melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu ay yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshiru bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya, wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya salihah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yaksiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita, tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha' min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi. Dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusufin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari dan bulan, dia datang di hadapannya.
kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati. Dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini, dan termasuk matahari dan bulan, dan datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf. Melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi. Dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara lain matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi. Maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya. Dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu, minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar, allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati dan hikmah, wal iman dan keimanan, wal majda dan kemuliaan, wal quwwata dan kekuatan, was sultan dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yakussa hadhihi ruya ala ikhwatiha. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, enak, jangan kau cerita ini kisahmu ini. Apa yang kau mimpimu jangan kau cerita kepada saudaramu. Jadi amarahu, memerintahkan Allah yakussa, agar supaya jangan menceritakan mimpinya ini ala ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Jangan sampaikan. Hatta la yusiru hikdahum alaih, sehingga dia tidak bangkit iri hatinya terhadap kamu. Fayakidu lahu wa yansawrabahum, sehingga dia berusaha menipu kamu dan akan melupakan Tuhannya. Wa yudhillumu syaitan wa yughim, dan setan akan menyesatkan dia dan menggodanya dia. Wa ya'ma absarun, dan akan membuat matanya buta, tidak melihat kebenaran. Jadi janganlah coba pendangkan ini. Ya. Biasanya ini kalau kita melihat nasihat bahasa agama mengatakan kalau kita ada mimpi yang bagus, kadang-kadang dikatakan kalau bagus ada mengatakan jangan terlalu banyak diceritakan, karena nanti orang iri hati. Begitu juga kalau apalagi kalau mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Jangan ceritakan. Jadi kalau mimpi yang tidak baik, kita usahakan lupakan. Tapi kalau mimpi yang bagus, begitu juga jangan terlalu banyak menceritakan. Nanti ada orang yang iri. Hanya diajarkan kita kalau misalnya kalau kita mimpi yang tidak baik, maka kalau kita bangun, kita dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri. Kalau
yang bagus. Itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ini yang bagus. Azimati wal hayati thayyibati al karimah. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan pada anaknya, menafsirkan, menjelaskan bahawa ini mimpimu bagus sekali. Bima tusir, jadi Nabi Yakub menyampaikan pada Yusuf apa makna, apa isyarat daripada mimpinya itu, minan ni'amil azim, dari nikmat yang besar, wal hayatul thayyibah, dan kehidupan yang bagus dan mulia. Jadi dia sampaikan Yusuf. Oleh sebab itu jangan kebanyak ceritakan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Nanti saudaramu tambah iri, tambah sakit hati, sehingga nanti kau ada diusahakan kepada kamu. Wa ila dzalika yusyirullah azza wa jalla, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ingatlah pada waktu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya Yakub, ya abati, hai bapa, inni ra'aitu 11 kawkab, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud semuanya sama saya. Itu dalam mimpinya. Qala, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, ya anakku Yusuf, la taksus ru'yaka, janganlah kau menceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaidan, akhirnya nanti kalau kau ceritakan bisa dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada kamu. Kenapa? Inna syaitan insani aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi orang merupakan musuh yang benar. Nanti kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati, akhirnya nanti syaitan masuk. Syaitan masuk. Karena syaitan itu baru masuk kepada kita kalau memang ada mendahului. Jadi syaitan itu, ya misalnya pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Kalau ada hawa nafsu, kita biarkan turuti hawa nafsu, baru masuk syaitan. Tapi kalau ada hawa nafsu, kita tolak itu, tidak bendung itu, syaitan tidak akan mungkin masuk. Nanti syaitan ikut mempengaruhi kita. Kalau hawa nafsu itu kita kembangkan atau kita teruskan apa yang diingin hawa nafsu, baru syaitan mendorong kepada kita. Tapi kalau kita bendung, syaitan tidak mungkin. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi Yakub, mengatakan jangan kau ceritakan. Karena kalau kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati sama kamu. Wa kadzalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits. Kemudian Nabi Yakub selanjutnya mengatakan, wa kadzalika, begitulah yatabika rabbuka, Tuhanmu memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kamu nanti akan menjadi nabi, dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits, dan nanti akan diajarkan kamu menakwilkan ahadis, yaitu mimpi-mimpi atau perkataan-perkataan orang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, dan kepada ali Yaqub. Kama atamma ala abuwaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu. Min qablu, bapakmu dulu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Artinya kamu nanti ini kamu akan menjadi nabi sebagaimana bapakmu, yaitu kedua bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Karena Yakub anaknya Ishak, Ishak namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kepada Ismail, nanti kamu akan menjadi nabi. Allah akan memilih kamu menjadi nabi. Oleh sebabnya itu, karena kamu masih anak-anak, masih janganlah ceritakan kepada saudaramu ini. Nanti saudaramu ini akan iri hati dan akan sakit hati, dan syaitan akan mempengaruhi untuk membuat sesuatu pada kamu yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, thumma tamdi al-ahdatsu li tahaqquqi ma tawaqqa'u Yaqub min auladihi. Kemudian berjalan situasi li tuhaqqiqa ma tawaqqa'u li Yaqub min auladi, agar supaya terjadi apa yang dibayangkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub dia sudah membayangkan
Kerana Nabi Yakub tak bisa membendung kecintaannya lebih daripada kecintaannya terhadap Nabi Yusuf, lebih daripada saudaranya. Dari Nabi Yakub selalu membayangkan, dia sudah membayangkan bahawa akan terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan. Wa huwa al-kaidu li akhihi wal i'timaru bihi, yaitu ada tipu daya dari saudaranya dan kesepakatan saudaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Liyatakhallasu minhu, agar supaya mereka itu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa supaya Nabi Yusuf janganlah yang dicintai oleh Nabi Yakub, wa yub'iduhum an wujud, dan saudara-saudaranya menjauhkan Nabi Yusuf dari mukanya bapaknya, hatta yasfu al-jawu amamah, sehingga jadi udara depannya menjadi jernih, wa yakhlu lahum wajhu abihim, dan bapaknya tidak lagi jatuh, tidak lagi kecintaannya terhadap kepada Nabi Yusuf, tapi sudah dialihkan kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah dibayangkan Nabi Yakub bahawa nanti saudaranya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, karena mereka menginginkan supaya janganlah kecintaannya difokuskan kepada Nabi Yusuf, tapi akan beralih kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Wa ma'anna Yusuf alaihissalam qad imtatsala amri abihi wa lam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi. Akan tetapi Nabi Yusuf dia menerima apa pesanannya bapaknya, mengatakan jangan kau ceritakan. Nabi Yusuf tidak menceritakan apa yang dilihat, apa mimpinya. Walam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi, tidak pernah menceritakan mimpinya terhadap saudaranya. Illa anna nufusahum liman tawat ali minasyarri wal makr lam tahtamil wujud akhihi wastitharihi bihubbin akbar min abihim. Akan tetapi jiwanya mereka, saudara-saudaranya itu, yang memang di dalamnya terdapat kejahatan dan tipu daya, kerana melihat bahawa Nabi Yakub terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, maka inilah tetap ada bergelora dari hati-hati mereka bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan Yakub. Fadabbat ila qulubihim aqaribu al-hasdi, maka dia menjalarlah dalam hati mereka aqaribul hasdi, yaitu kebencian, iri hati. Wa akhadhu yu'idduna anfusahum li amalin khatirin, dan mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang berbahaya. Yusfi seluruh al-galila, yaitu nanti kalau dia lakukan itu akan mengobati hatinya yang sakit. Hatinya saudaranya mengatakan kalau kita melakukan nanti sesuatu yang bisa menjauhkan Yusuf dari bapa, maka kita menjadi senang. Fahalahum tafkiruhum al-munharif ila ayatadaru amama abihim bil hubbi li Yusufa wal atfa alaihim, sehingga pemikiran mereka membuatnya saudara-saudaranya yang tidak baik itu ila ayatadaru amama abihim, dia menampakkan pura-pura kecintaan terhadap bapaknya. Jadi kecintaan terhadap Yusuf di muka bapaknya. Jadi ini saudara-saudara sepakat membuat suatu tindakan atau suatu gerakan yang bisa menunjukkan bahawa saudara-saudaranya lebih cinta terhadap Yusuf di depan bapaknya, dan wal atfalai, dan lebih sayang. Thumma yatlubu ba'da dzalika min abihim, kemudian mereka ini saudara meminta kepada bapaknya liyusahibahum fi rihlatin bariyah, untuk sama-sama pergi rihlah. Jadi mau pergi ke suatu tempat, meminta ke bapaknya pura-pura memperlihatkan kecintaannya, meminta Yusuf supaya bisa dibawa pergi. Yartau fiha wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Hatta idza khalasu ilaihi ba'idan an uyuni ar-rukaba, sampai mereka lepas jauh dari mata-mata yang bisa memperhatikan dia. Nafadhu mu'amalatum al-ghadir al-fajr, kemudian mereka akan melaksanakan kesepakatannya yang tidak baik.
Warajau ba'da dzalika ala bihim yantahiluna al-azara litahallus min jarimatihim. Kemudian mereka kembali kepada bapaknya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk lepas daripada apa yang dilakukan itu. Wa yusawwiru al-Qur'anu wa yusawwiru lana al-Qur'anul Karim hadzal ma'na. Al-Qur'an menggambarkan, menceritakan kita apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilim. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara ayatul lis-sa'ilim, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Il qalu la Yusuf wa huwa habbu ilaina habbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Il qalu, ingatlah pada saat saudara-saudara Yusuf mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina, Yusuf lebih cinta, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita sama-sama ini kuat. Artinya sama-sama kita ini bersaudara. Nampaknya bapak ini lebih cinta kepada Yusuf. Ini inna abana la fi dhalalin, sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan, dalam kesalahan yang benar. Jadi saudara mengatakan bapak itu tidak benar. Kenapa terlalu cinta pada Yusuf daripada kita? Nampak sekali kesayangannya kepada Yusuf tidak sama kesayang kepada kita. Akhirnya mengatakan mereka uqtulu Yusuf. Ada di antara mengatakan bunuh Yusuf, lebih baik kita bunuh Yusuf. Awit rahu adan, atau buang satu tempat. Ya lulakum wajabiku, sehingga bapak sudah menyukai kita, muka bapak beralih kepada kita. Kalau Yusuf sudah meninggal, sudah kita bunuh atau kita buang. Yusuf tidak ada lagi. Wa takunu min ba'di qauman salim, maka kalian sesudah tiada Yusuf, sudah dibuang Yusuf, maka menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Yakub. Qala qailun minhum, tapi ada di antara saudara yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf, jangan kau bunuh. Wal kufi ghayabatul jiwa, akan tetapi coba buang, masukkan di dasar sumur. Di Mesir itu ada, di Mesir itu di Qal'a, jadi namanya Qal'a itu. Di Kairo itu ada sumur di situ, dalam Qal'a itu, dalam benteng itu mereka katakan Bi'ru Yusuf, yaitu sungainya apa? Bi'ru apa namanya? Sumurnya Yusuf. Maksudnya di situlah dulu Yusuf dibuang. Sampai sekarang masih dijaga. Wallahu alam benar atau tidak, tapi kalau kita ke daerah itu, ke namanya Qal'a, ada sumur di situ. Mereka mengatakan ini Bi'ru Yusuf, arti sumurnya Yusuf, dulu dibuang Yusuf di situ. Ada juga di San Katrin, di Sinai di situ mengatakan Bi'ru Musa, yaitu Ma'u Musa, atau Bi'ru Musa, yaitu sumurnya Musa. Yaitu Musa dulu kan suatu lari dari Fir'aun, buruan Nabi Fir'aun, dia lari ke Sinai. Pada waktu itu dia bernaung di bawah pohon. Dia melihat ada perempuan yang tidak bisa mengkasih minum kambingnya, perempuan yang mengembala kambing. Tidak bisa kasih minum kambingnya sebelum semua pengembala kambing yang laki-laki selesai meminumkan kambingnya. Nah, Nabi Musa melihat, kenapa ada perempuan ini? Dia enggak kasih minum kambingnya. Pergi tanya, kenapa kau tidak kasih minum kambingmu? Dia mengatakan, kami ini perempuan lemah. Ini semuanya mereka itu yang lainnya laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum kambing kami sebelum selesai semuanya pengembala laki-laki itu. Hanya Nabi Yusuf mengatakan, mana kambingmu? Nabi Musa, mana kambingmu? Ambil kambingnya, usir semuanya itu pengembala laki-laki. Karena Nabi Musa itu kuat. Akhirnya Nabi ini yang perempuan dua ini, dia dikasih minum kambingnya sebelum ini yang laki-laki, pengembala laki-laki. Akhirnya selesai dikasih minum kambingnya, ini pulang ke rumahnya. Ternyata ini anaknya
Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tanya, kenapa barusan hari ini kamu lebih cepat pulang? Biasanya maghrib malam baru pulang. Dia mengatakan, kami menemukan satu laki-laki pemuda yang kuat. Dia membantu kami mengusir semua pengembala kambing, yang sehingga kami lebih duluan dikasih minum, dibantu kami minum kambing. Dia bilang, siapa itu laki-laki? Pergi dulu panggil. Jadi pergi panggil. Akhirnya anaknya Nabi Syuaib pergi panggil Nabi Musa. Masih Musa pada waktu belum Nabi. Akhirnya pergi panggil. Mengatakan, bapakku nak panggil. Nak panggil ke rumah. Dia bilang, Nabi Musa, bagaimana saya bisa ke rumahmu? Dia bilang, sama-sama Ki. Nah, saya tidak boleh. Kau cewek, kan gadis. Kau enggak boleh. Bagaimana kita sama-sama? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, ikut sama saya. Saya tidak boleh. Tak bisa. Dia bilang, kalau begitu, karena saya dipanggil, boleh kita, tapi kau duluan, saya duluan. Dia bilang, nanya Nabi Yusuf, kau duluan, saya di belakang. Karena kalau dia dipanggil, tentu nak lihat semuanya, betisnya, apanya, semuanya. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, kamu duluan. Tapi mengatakan, bagaimana bisa sampai ke rumah? Saya tidak tahu. Mengatakan Nabi Musa, ambil batu, kalau terus lempar ke depan, kalau belok lempar ke kanan atau ke kiri. Begitulah yang dilakukan anaknya Nabi Syuaib sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Nabi Syuaib tanya Nabi Musa, belum Nabi, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, saya lari. Saya diburu oleh kaumnya Fir'aun, karena ada sekampungnya Fir'aun berkelahi dengan sekampungku. Suatu dia berkelahi, akhirnya saya diburu, dicari. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aman, tinggal di sini, aman. Tinggal di sini, aman. Akhirnya sementara bicara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itu tadi yang perempuanannya Nabi Syuaib, dia berbicara dari kamar. Mengatakan, bapak, istajirhu inna khaira man istajirhu al-qawiyyu. Bapak, kasih dia balas dia karena baik sekali orang itu. Istajirhu inna khair, kasih dia, sesungguhnya orang yang paling baik kau kasih balasan, orang yang paling kuat al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa kan kuat, satu kali tinju orang mati. Ternyata ini yang berbicara di kamar itu tadi yang pergi panggil anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib paham itu ada isyarat bahwa anaknya ini ada kemungkinan mau sama Musa karena orang kuat. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, tinggal miko di sini ya, bantu saya, nanti gajimu itu atau balasannya kayak saya kasih kawin kamu dengan anakku. Itu akhirnya ceritanya jadi kawin. Tinggallah Nabi Musa di Syuaib di Madian beberapa tahun. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktunya, bahwa nanti jadi ini ada bersambung ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Saya kira karena itu jadi saya tambahkan sedikit, itu yang Bi'ru Musa, sumur Nabi Musa di Sangkatring. Jadi kalau kita ke Sinai itu, saya pernah ke sana tahun 81 ke Sinai. Di Sinai itu tidak ada rumah. Kalau kita ke sana hanya bermalam di gereja. Di dalam gereja itu ada sumur. Orang sana mengatakan inilah tempatnya dulu Nabi Musa kasih minum kambingnya anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau kita ke sana ke Sinai hanya kita bermalam ke gereja karena tiada rumah di sana, hanya padang pasir saja. Saya kira insyaallah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan ceritanya ini Nabi Musa bagaimana dan Nabi Yusuf bagaimana akhirnya nanti. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan dan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa nabiyul karim, yaitu merupakan nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati anbiya, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya mulia, nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia, Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abuhu yahtassu bihubbin 'amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha'a Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang fi hidhanni abihi, di bawah
asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayil najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudaranya yang lain. La tatawafuru fi sa'iri ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang, yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Tsumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Ini. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6, sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini. Yang jelas bahwa dia
4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum Syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatuhu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam an yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin. Waghadahum dzalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada anak yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, yaitu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati. Tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya lebih.
melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu ay yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadhiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshir bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya. Wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya saniyah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yaksiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita, tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi. Dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusufin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari dan bulan, dia datang di hadapannya.
kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati. Dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini, dan termasuk matahari dan bulan, dan datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf. Melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi. Dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara lain matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi. Maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya. Dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu, minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar, allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati dan hikmah, wal iman dan keimanan, wal majda dan kemuliaan, wal quwwata dan kekuatan, was sultan dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yaqussa hadhihi ruya ala ikhwatihi. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, enak, jangan ku cerita ini kisahmu ini. Apa yang kau mimpimu jangan cerita kepada saudaramu. Jadi Amarahu memerintahkan Allah yaqussa, agar supaya jangan menceritakan mimpinya ini ala ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Jangan sampaikan. Hatta la yusiru hikdahum alaih, sehingga dia tidak bangkit iri hatinya terhadap kamu. Fayakidu lahu wa yansawrabahum, sehingga dia berusaha menipu kamu dan akan melupakan Tuhannya. Wa yudhillumu syaitan wa yughim, dan setan akan menyesatkan dia dan menggodanya dia. Wa ya'ma absarahum, dan akan membuat matanya buta. Nanti dia melihat kebenaran. Jadi janganlah coba pendangkan ini. Ya. Nah, biasanya ini kalau kita melihat nasihat bahasa agama mengatakan kalau kita ada mimpi yang bagus, kadang-kadang dikatakan kalau bagus ada mengatakan jangan terlalu banyak diceritakan, karena nanti orang iri hati. Nah, begitu juga kalau apalagi kalau mimpi yang tidak baik jangan diceritakan. Nah, jangan ceritakan. Jadi kalau mimpi yang baik, yang tidak baik kita usahakan lupakan. Tapi kalau mimpi yang bagus, begitu juga jangan terlalu banyak menceritakan. Nanti ada orang yang iri. Hanya diajarkan kita kalau misalnya kalau kita mimpi yang tidak baik, maka kalau kita bangun kita dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri. Nah, kalau
yang bagus, itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ini yang bagus. Azimati wal hayati thayyibati al karimah. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan pada anaknya, menafsirkan, menjelaskan bahwa ini mimpimu bagus sekali. Bima tusir, jadi Nabi Yakub menyampaikan pada Yusuf apa makna, apa isyarat daripada mimpinya itu, minan ni'amil azim, dari nikmat yang besar, wal hayatut thayyibah, dan kehidupan yang bagus dan mulia. Jadi dia sampaikan Yusuf. Oleh sebab itu jangan kebanyak ceritakan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Nanti saudaramu tambah iri, tambah sakit hati, sehingga nanti kau ada diusahakan kepada kamu. Wa ila dzalika yusyirullah azza wa jalla, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ingatlah pada waktu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya Yakub, ya abati, hai bapa, inni ra'aitu 11 kawkab, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud semuanya sama saya. Itu dalam mimpinya. Qala, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, ya anakku Yusuf, la taksus ru'yaka, janganlah kau menceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaidan, akhirnya nanti kalau kau ceritakan bisa dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada kamu. Kenapa? Inna syaitan insani aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi orang merupakan musuh yang benar. Nanti kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati, akhirnya nanti syaitan masuk. Syaitan masuk. Karena syaitan itu baru masuk kepada kita kalau memang ada mendahului. Jadi syaitan itu, ya misalnya pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Kalau ada hawa nafsu, kita biarkan turuti hawa nafsu, baru masuk syaitan. Tapi kalau ada hawa nafsu, kita tolak itu, tidak bendung itu, syaitan tidak akan mungkin masuk. Nanti syaitan ikut mempengaruhi kita. Kalau hawa nafsu itu kita kembangkan atau kita teruskan apa yang diingin hawa nafsu, baru syaitan mendorong kepada kita. Tapi kalau kita bendung, syaitan tidak mungkin. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi Yakub, mengatakan jangan kau ceritakan. Karena kalau kau ceritakan nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati sama kamu. Wa kadzalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits. Kemudian Nabi Yakub selanjutnya mengatakan wa kadzalika, begitulah yatabika rabbuka, Tuhanmu memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kamu nanti akan menjadi nabi, dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits, dan nanti akan diajarkan kamu menakwilkan ahadis, yaitu mimpi-mimpi atau perkataan-perkataan orang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, dan kepada ali Yaqub. Kama atamma ala abuwaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu. Min qablu, bapakmu dulu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Artinya kamu nanti ini kamu akan menjadi nabi sebagaimana bapakmu, yaitu kedua bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Karena Yakub anaknya Ishak, Ishak namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kepada Ismail, nanti kamu akan menjadi nabi. Allah akan memilih kamu menjadi nabi. Oleh sebabnya itu, karena kamu masih anak-anak, masih janganlah ceritakan kepada saudaramu ini, nanti saudaramu ini akan iri hati dan akan sakit hati, dan syaitan akan mempengaruhi untuk membuat sesuatu pada kamu yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, thumma tamdi al-ahdatsu li tahaqquqi ma tawaqqa'u Yaqub min auladihi. Kemudian berjalan situasi li tuhaqqiqa ma tawaqqa'u li Yaqub min auladi, agar supaya terjadi apa yang dibayangkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub dia sudah membayangkan
Kerana Nabi Yakub tak bisa membendung kecintaannya lebih daripada kecintaannya terhadap Nabi Yusuf, lebih daripada saudaranya. Dari Nabi Yakub selalu membayangkan, dia sudah membayangkan bahawa akan terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan. Wa huwa al-kaidu li akhihi wal i'timaru bihi, yaitu ada tipu daya dari saudaranya dan kesepakatan saudaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Liyatakhallasu minhu, agar supaya mereka itu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa supaya Nabi Yusuf janganlah yang dicintai oleh Nabi Yakub, wa yub'iduhum an wujud, dan saudara-saudaranya menjauhkan Nabi Yusuf dari mukanya bapaknya, hatta yasfu al-jawu amamahu, sehingga jadi udara depannya menjadi jernih, wa yakhlu lahum wajhu abihim, dan bapaknya tidak lagi jatuh, tidak lagi kecintaannya terhadap kepada Nabi Yusuf, tapi sudah dialihkan kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah dibayangkan Nabi Yakub bahawa nanti saudaranya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, karena mereka menginginkan supaya janganlah kecintaannya difokuskan kepada Nabi Yusuf, tapi akan beralih kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Wa ma'anna Yusuf alaihissalam qad imtatsala amri abihi wa lam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi. Akan tetapi Nabi Yusuf dia menerima apa pesanannya bapaknya, mengatakan jangan kau ceritakan. Nabi Yusuf tidak menceritakan apa yang dilihat, apa mimpinya. Walam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi, tidak pernah menceritakan mimpinya terhadap saudaranya. Illa anna nufusahum liman tawat ali minasyarri wal makr lam tahtamil wujud akhihi wastitharihi bihubbin akbar min abihim. Akan tetapi jiwanya mereka, saudara-saudaranya itu, yang memang di dalamnya terdapat kejahatan dan tipu daya, kerana melihat bahawa Nabi Yakub terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, maka inilah tetap ada bergelora dari hati-hati mereka bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan Yakub. Fadabbat ila qulubihim aqaribu al-hasdi, maka dia menjalarlah dalam hati mereka aqaribul hasdi, yaitu kebencian, iri hati. Wa akhadhu yu'idduna anfusahum li amalin khatirin, dan mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang berbahaya. Yusfi seluruh al-galila, yaitu nanti kalau dia lakukan itu akan mengobati hatinya yang sakit. Hatinya saudaranya mengatakan kalau kita melakukan nanti sesuatu yang bisa menjauhkan Yusuf dari bapa, maka kita menjadi senang. Fahadahum tafkiruhum al-munharif ila ayatadaru amama abihim bil hubbi li Yusufa wal atfa alaihim, sehingga pemikiran mereka membuatnya saudara-saudaranya yang tidak baik itu ila ayatadaru amama abihim, dia menampakkan pura-pura kecintaan terhadap bapaknya. Jadi kecintaan terhadap Yusuf di muka bapaknya. Jadi ini saudara-saudara sepakat membuat suatu tindakan atau suatu gerakan yang bisa menunjukkan bahawa saudara-saudaranya lebih cinta terhadap Yusuf di depan bapaknya, dan wal atfalai, dan lebih sayang. Thumma yatlubu ba'da dzalika min abihim, kemudian mereka ini saudara meminta kepada bapaknya liyusahibahum fi rihlatin bariyah, untuk sama-sama pergi rihlah. Jadi mau pergi ke suatu tempat, meminta ke bapaknya, pura-pura memperlihatkan kecintaannya, meminta Yusuf supaya bisa dibawa pergi. Yartau fiha wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Hatta idza khalasu ilaihi ba'idan an uyuni ar-rukaba, sampai mereka lepas jauh dari mata-mata yang bisa memperhatikan dia. Nafadhu mu'amalatum al-ghadir al-fajr, kemudian mereka akan melaksanakan kesepakatannya yang tidak baik. Warajau ba'da dzalika ala abihim
yantahiluna al-azara litahallus min jarimatin. Kemudian mereka kembali kepada bapaknya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk lepas daripada apa yang dilakukan itu. Wa yusawwiru al-Qur'anu wa yusawwiruna al-Qur'anul Karim hadzal ma'na. Al-Qur'an menggambarkan, menceritakan kita apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilim. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara ayatul lis-sa'ilim, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Il qalu la Yusuf wa huwa habbu ilaina habbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Il qalu, ingatlah pada saat saudara-saudara Yusuf mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina, Yusuf lebih cinta, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita sama-sama ini kuat. Artinya sama-sama kita ini bersaudara. Nampaknya bapak ini lebih cinta kepada Yusuf. Ini inna abana la fi dhalalin, sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan, dalam kesalahan yang benar. Jadi saudara mengatakan bapak itu tidak benar. Kenapa terlalu cinta pada Yusuf daripada kita? Nampak sekali kesayangannya kepada Yusuf tidak sama kesayang kepada kita. Akhirnya mengatakan mereka uqtulu Yusuf. Ada di antara mengatakan bunuh Yusuf, lebih baik kita bunuh Yusuf. Awit rahu adan, atau buang satu tempat. Ya lulakum wajabiku, sehingga bapak sudah menyukai kita, muka bapak beralih kepada kita. Kalau Yusuf sudah meninggal, sudah kita bunuh atau kita buang. Yusuf tidak ada lagi. Wa takunu min ba'di qauman salim, maka kalian sesudah tiada Yusuf, sudah dibuang Yusuf, maka menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Yakub. Qala qailun minhum, tapi ada di antara saudara yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf, jangan kau bunuh. Wal kufi ghayabatul jiwa, akan tetapi coba buang, masukkan di dasar sumur. Di Mesir itu ada, di Mesir itu di Qal'a, jadi namanya Qal'a itu. Di Kairo itu ada sumur di situ, dalam Qal'a, dalam benteng itu mereka katakan Bi'ru Yusuf, yaitu sungainya apa? Bi'ru apa namanya? Sumurnya Yusuf. Maksudnya di situlah dulu Yusuf dibuang. Sampai sekarang masih dijaga. Wallahu alam benar atau tidak, tapi kalau kita ke daerah itu, ke namanya Qal'a, ada sumur di situ. Mereka mengatakan ini Bi'ru Yusuf, arti sumurnya Yusuf, dulu dibuang Yusuf di situ. Ada juga di San Katrin, di Sinai di situ mengatakan Bi'ru Musa, yaitu Ma'u Musa, atau Bi'ru Musa, yaitu sumurnya Musa. Yaitu Musa dulu kan suatu lari dari Fir'aun, buruan Nabi Fir'aun, dia lari ke Sinai. Pada waktu itu dia bernaung di bawah pohon. Dia melihat ada perempuan yang tidak bisa mengkasih minum kambingnya, perempuan yang mengembala kambing. Tidak bisa kasih minum kambingnya sebelum semua pengembala kambing yang laki-laki selesai meminumkan kambingnya. Nah, Nabi Musa melihat, kenapa ada perempuan ini? Dia enggak kasih minum kambingnya. Pergi tanya, kenapa kau tidak kasih minum kambingmu? Dia mengatakan, kami ini perempuan lemah. Ini semuanya mereka itu yang lainnya laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum kambing kami sebelum selesai semuanya pengembala laki-laki itu. Hanya Nabi Yusuf mengatakan, mana kambingmu? Nabi Musa, mana kambingmu? Ambil kambingnya, usir semuanya itu pengembala laki-laki. Karena Nabi Musa itu kuat. Akhirnya Nabi ini yang perempuan dua ini, dia dikasih minum kambingnya sebelum ini yang laki-laki, pengembala laki-laki. Akhirnya selesai dikasih minum kambingnya, ini pulang ke rumahnya. Ternyata ini anaknya Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib tanya, kenapa barusan hari ini kamu lebih cepat pulang? Biasanya maghrib malam baru pulang. Dia mengatakan, kami menemukan satu laki-laki pemuda yang kuat. Dia membantu kami mengusir semua pengembala kambing, yang sehingga kami lebih duluan dikasih minum, dibantu kami minum kambing. Dia bilang, siapa itu laki-laki? Pergi dulu panggil. Jadi pergi panggil. Akhirnya anaknya Nabi Syuaib pergi panggil Nabi Musa. Masih Musa pada waktu belum Nabi. Akhirnya pergi panggil. Mengatakan, bapakku nak panggil. Nak panggil ke rumah. Dia bilang, Nabi Musa, bagaimana saya bisa ke rumahmu? Dia bilang, sama-sama Ki. Nah, saya tidak boleh. Kau cewek, kan gadis. Kau enggak boleh. Bagaimana kita sama-sama? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, ikut sama saya. Saya tidak boleh. Tak bisa. Dia bilang, kalau begitu, karena saya dipanggil, boleh kita, tapi kau duluan, saya duluan. Dia bilang, nanya Nabi Yusuf, kau duluan, saya di belakang. Karena kalau dia dipanggil, tentu nak lihat semuanya, betisnya, apanya, semuanya. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, kamu duluan. Tapi mengatakan, bagaimana bisa sampai ke rumah? Saya tidak tahu. Mengatakan Nabi Musa, ambil batu, kalau terus lempar ke depan, kalau belok lempar ke kanan atau ke kiri. Begitulah yang dilakukan anaknya Nabi Syuaib sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Nabi Syuaib tanya Nabi Musa, belum Nabi, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, saya lari. Saya diburu oleh kaumnya Fir'aun, karena ada sekampungnya Fir'aun berkelahi dengan sekampungku. Suatu dia berkelahi, akhirnya saya diburu, dicari. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aman, tinggal di sini, aman. Tinggal di sini, aman. Akhirnya sementara bicara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itu tadi yang perempuanannya Nabi Syuaib, dia berbicara dari kamar. Mengatakan, bapak, istajirhu inna khaira man istajirhu al-qawiyyu. Bapak, kasih dia balas dia karena baik sekali orang itu. Istajirhu inna khair, kasih dia, sesungguhnya orang yang paling baik kau kasih balasan, orang yang paling kuat al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa kan kuat, satu kali tinju orang mati. Ternyata ini yang berbicara di kamar itu tadi yang pergi panggil anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib paham itu ada isyarat bahwa anaknya ini ada kemungkinan mau sama Musa karena orang kuat. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, tinggal miko di sini ya, bantu saya, nanti gajimu itu atau balasannya kayak saya kasih kawin kamu dengan anakku. Itu akhirnya ceritanya jadi kawin. Tinggallah Nabi Musa di Syuaib di Madian beberapa tahun. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktunya, bahwa nanti jadi ini ada bersambung ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Saya kira karena itu jadi saya tambahkan sedikit, itu yang Bi'ru Musa, sumur Nabi Musa di Sangkatring. Jadi kalau kita ke Sinai itu, saya pernah ke sana tahun 81 ke Sinai. Di Sinai itu tidak ada rumah. Kalau kita ke sana hanya bermalam di gereja. Di dalam gereja itu ada sumur. Orang sana mengatakan inilah tempatnya dulu Nabi Musa kasih minum kambingnya anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau kita ke sana ke Sinai hanya kita bermalam ke gereja karena tiada rumah di sana, hanya padang pasir saja. Saya kira insyaallah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan ceritanya ini Nabi Musa bagaimana dan Nabi Yusuf bagaimana akhirnya nanti. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan dan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa nabiyul karim, yaitu merupakan nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati anbiya, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya mulia, nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia, Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abuhu yahtassu bihubbin 'amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha'a Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang fi hidhanni abihi, di bawah
asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayil najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Melihat ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudaranya yang lain. La tatawafuru fi sa'iri ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang, yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Thumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Ini. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6. Sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini. Yang jelas bahwa dia
4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum Syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatuhu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam ay yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin. Waghadahum dzalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cinta kepada anaknya yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, yaitu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati. Tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya lebih.
melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa, saya kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu ay yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshir bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya, wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya saniyah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yaksiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita, tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha' min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi. Dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusufin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari dan bulan, dia datang di hadapannya.
kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati. Dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini, dan termasuk matahari dan bulan, dan datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf, melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi. Dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara lain matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi. Maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya. Dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu, minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar, allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati dan hikmah, wal iman dan keimanan, wal majda dan kemuliaan, wal quwwata dan kekuatan, was sultan dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yakussa hadhihi ruya ala ikhwatiha. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, enak, jangan kau cerita ini kisahmu ini. Apa yang kau mimpimu jangan kau cerita kepada saudaramu. Jadi amarahu, memerintahkan Allah yakussa, agar supaya jangan menceritakan mimpinya ini ala ikhwati, terhadap saudara-saudaranya. Jangan sampaikan. Hatta la yusiru hikdahum alaih, sehingga dia tidak bangkit iri hatinya terhadap kamu. Fayakidu lahu wa yansawrabahum, sehingga dia berusaha menipu kamu dan akan melupakan Tuhannya. Wa yudhillumu syaitan wa yughim, dan setan akan menyesatkan dia dan menggodanya dia. Wa ya'ma absarun, dan akan membuat matanya buta, tidak melihat kebenaran. Jadi janganlah coba pendangkan ini. Ya. Biasanya ini kalau kita melihat nasihat bahasa agama mengatakan kalau kita ada mimpi yang bagus, kadang-kadang dikatakan kalau bagus ada mengatakan jangan terlalu banyak diceritakan, karena nanti orang iri hati. Begitu juga kalau apalagi kalau mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Jangan ceritakan. Jadi kalau mimpi yang tidak baik, kita usahakan lupakan. Tapi kalau mimpi yang bagus, begitu juga jangan terlalu banyak menceritakan. Nanti ada orang yang iri. Hanya diajarkan kita kalau misalnya kalau kita mimpi yang tidak baik, maka kalau kita bangun, kita dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri. Kalau
yang bagus. Itu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ini yang bagus. Azimati wal hayati thayyibati al karimah. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan pada anaknya, menafsirkan, menjelaskan bahawa ini mimpimu bagus sekali. Bima tusir, jadi Nabi Yakub menyampaikan pada Yusuf apa makna, apa isyarat daripada mimpinya itu, minan ni'amil azim, dari nikmat yang besar, wal hayatul thayyibah, dan kehidupan yang bagus dan mulia. Jadi dia sampaikan Yusuf. Oleh sebab itu jangan kebanyak ceritakan, jangan ceritakan kepada saudaramu. Nanti saudaramu tambah iri, tambah sakit hati, sehingga nanti kau ada diusahakan kepada kamu. Wa ila dzalika yusyirullah azza wa jalla, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ingatlah pada waktu Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya Yakub, ya abati, hai bapa, inni ra'aitu 11 kawkab, saya melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aitum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud semuanya sama saya. Itu dalam mimpinya. Qala, Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, ya anakku Yusuf, la taksus ru'yaka, janganlah kau menceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaidan, akhirnya nanti kalau kau ceritakan bisa dia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada kamu. Kenapa? Inna syaitan insani aduwwum mubin, karena syaitan itu bagi orang merupakan musuh yang benar. Nanti kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati, akhirnya nanti syaitan masuk. Syaitan masuk. Karena syaitan itu baru masuk kepada kita kalau memang ada mendahului. Jadi syaitan itu, ya misalnya pertama hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Kalau ada hawa nafsu, kita biarkan turuti hawa nafsu, baru masuk syaitan. Tapi kalau ada hawa nafsu, kita tolak itu, tidak bendung itu, syaitan tidak akan mungkin masuk. Nanti syaitan ikut mempengaruhi kita. Kalau hawa nafsu itu kita kembangkan atau kita teruskan apa yang diinginkan hawa nafsu, baru syaitan mendorong kepada kita. Tapi kalau kita bendung, syaitan tidak mungkin. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi Yakub, mengatakan jangan kau ceritakan. Karena kalau kau ceritakan, nanti saudaramu tambah iri hati, tambah sakit hati sama kamu. Wa kadzalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits. Kemudian Nabi Yakub selanjutnya mengatakan, wa kadzalika, begitulah yatabika rabbuka, Tuhanmu memilih kamu. Jadi dia sudah tahu bahwa kamu nanti akan menjadi nabi, dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadits, dan nanti akan diajarkan kamu menakwilkan ahadis, yaitu mimpi-mimpi atau perkataan-perkataan orang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Wa ala ali Yaqub, dan kepada ali Yaqub. Kama atamma ala abuwaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu. Min qablu, bapakmu dulu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Artinya kamu nanti ini kamu akan menjadi nabi sebagaimana bapakmu, yaitu kedua bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Karena Yakub anaknya Ishak, Ishak namanya Ibrahim. Jadi Nabi Yakub menyampaikan kepada Ismail, nanti kamu akan menjadi nabi. Allah akan memilih kamu menjadi nabi. Oleh sebabnya itu, karena kamu masih anak-anak, masih janganlah ceritakan kepada saudaramu ini. Nanti saudaramu ini akan iri hati dan akan sakit hati, dan syaitan akan mempengaruhi untuk membuat sesuatu pada kamu yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya, thumma tamdi al-ahdatsu li tahaqquqi ma tawaqqa'u Yaqub min auladihi. Kemudian berjalan situasi li tuhaqqiqa ma tawaqqa'u li Yaqub min auladi, agar supaya terjadi apa yang dibayangkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub dia sudah membayangkan
Kerana Nabi Yakub tak bisa membendung kecintaannya lebih daripada kecintaannya terhadap Nabi Yusuf, lebih daripada saudaranya. Dari Nabi Yakub selalu membayangkan, dia sudah membayangkan bahawa akan terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan. Wa huwa al-kaidu li akhihi wal i'timaru bihi, yaitu ada tipu daya dari saudaranya dan kesepakatan saudaranya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Liyatakhallasu minhu, agar supaya mereka itu kalau dia melakukan sesuatu yang bisa supaya Nabi Yusuf janganlah yang dicintai oleh Nabi Yakub, wa yub'iduhum an wujud, dan saudara-saudaranya menjauhkan Nabi Yusuf dari mukanya bapaknya, hatta yasfu al-jawu amamah, sehingga jadi udara depannya menjadi jernih, wa yakhlu lahum wajhu abihim, dan bapaknya tidak lagi jatuh, tidak lagi kecintaannya terhadap kepada Nabi Yusuf, tapi sudah dialihkan kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Itu sudah dibayangkan Nabi Yakub bahawa nanti saudaranya akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, karena mereka menginginkan supaya janganlah kecintaannya difokuskan kepada Nabi Yusuf, tapi akan beralih kepada kecintaan kepada saudara-saudaranya. Wa ma'anna Yusuf alaihissalam qad imtatsala amri abihi wa lam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi. Akan tetapi Nabi Yusuf dia menerima apa pesanannya bapaknya, mengatakan jangan kau ceritakan. Nabi Yusuf tidak menceritakan apa yang dilihat, apa mimpinya. Walam yaqsus ru'yahu ala ikhwatihi, tidak pernah menceritakan mimpinya terhadap saudaranya. Illa anna nufusam liman tawat ali minasyarri wal makr lam tahtamil wujud akhihi wa istitharihi bihubbin akbar min abihi. Akan tetapi jiwanya mereka, saudara-saudaranya itu, yang memang di dalamnya terdapat kejahatan dan tipu daya, kerana melihat bahawa Nabi Yakub terlalu cinta kepada Nabi Yusuf, maka inilah tetap ada bergelora dari hati-hati mereka bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan Yakub. Fadabbat ila qulubihim aqaribu al-hasdi, maka dia menjalarlah dalam hati mereka aqaribul hasdi, yaitu kebencian, iri hati. Wa akhadhu yu'idduna anfusahum li amalin khatirin, dan mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan yang berbahaya. Yusfi seluruh al-galila, yaitu nanti kalau dia lakukan itu akan mengobati hatinya yang sakit. Hatinya saudaranya mengatakan kalau kita melakukan nanti sesuatu yang bisa menjauhkan Yusuf dari bapa, maka kita menjadi senang. Fahalahum tafkiruhum al-munharif ila ayatadaru amama abihim bil hubbi li Yusufa wal atfa alaihim, sehingga pemikiran mereka membuatnya saudara-saudaranya yang tidak baik itu ila ayatadaru amama abihim, dia menampakkan pura-pura kecintaan terhadap bapaknya. Jadi kecintaan terhadap Yusuf di muka bapaknya. Jadi ini saudara-saudara sepakat membuat suatu tindakan atau suatu gerakan yang bisa menunjukkan bahawa saudara-saudaranya lebih cinta terhadap Yusuf di depan bapaknya, dan wal atfalai, dan lebih sayang. Thumma yatubu ba'da dzalika min abihim, kemudian mereka ini saudara meminta kepada bapaknya liyusahibahum fi rihlatin bariyah, untuk sama-sama pergi rihlah. Jadi mau pergi ke suatu tempat, meminta ke bapaknya pura-pura memperlihatkan kecintaannya, meminta Yusuf supaya bisa dibawa pergi. Yartau fiha wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Hatta idza khalasu ilaihi ba'idan an uyuni ar-rukaba, sampai mereka lepas jauh dari mata-mata yang bisa memperhatikan dia. Nafadhu mu'amalatum al-ghadir al-fajr, kemudian mereka akan melaksanakan kesepakatannya yang tidak baik. Warajau ba'da dzalika ala abihim
yantahiluna al-azara litahallus min jarimatin. Kemudian mereka kembali kepada bapaknya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk lepas daripada apa yang dilakukan itu. Wa yusawwiru al-Qur'anu wa yusawwiru lana al-Qur'anul Karim hadzal ma'na. Al-Qur'an menggambarkan, menceritakan kita apa yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lis-sa'ilim. Sungguh ada pada Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara ayatul lis-sa'ilim, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Il qalu la Yusuf wa huwa habbu ilaina habbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Il qalu, ingatlah pada saat saudara-saudara Yusuf mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ilaina, Yusuf lebih cinta, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita sama-sama ini kuat. Artinya sama-sama kita ini bersaudara. Nampaknya bapak ini lebih cinta kepada Yusuf. Ini inna abana la fi dhalalin, sesungguhnya bapak kita dalam kesesatan, dalam kesalahan yang benar. Jadi saudara mengatakan bapak itu tidak benar. Kenapa terlalu cinta pada Yusuf daripada kita? Nampak sekali kesayangannya kepada Yusuf tidak sama kesayang kepada kita. Akhirnya mengatakan mereka uqtulu Yusuf. Ada di antara mengatakan bunuh Yusuf, lebih baik kita bunuh Yusuf. Awit rahu adan, atau buang satu tempat. Ya lulakum wajabiku, sehingga bapak sudah menyukai kita, muka bapak beralih kepada kita. Kalau Yusuf sudah meninggal, sudah kita bunuh atau kita buang. Yusuf tidak ada lagi. Wa takunu min ba'di qauman salim, maka kalian sesudah tiada Yusuf, sudah dibuang Yusuf, maka menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Yakub. Qala qailun minhum, tapi ada di antara saudara yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kau bunuh Yusuf, jangan kau bunuh. Wal kufi ghayabatul jua, akan tetapi coba buang, masukkan di dasar sumur. Di Mesir itu ada, di Mesir itu di Qal'a, jadi namanya Qal'a itu. Di Kairo itu ada sumur di situ, dalam Qal'a itu, dalam benteng itu mereka katakan Bi'ru Yusuf, yaitu sungainya apa? Bi'ru apa namanya? Sumurnya Yusuf. Maksudnya di situlah dulu Yusuf dibuang. Sampai sekarang masih dijaga. Wallahu alam benar atau tidak, tapi kalau kita ke daerah itu, ke namanya Qal'a, ada sumur di situ. Mereka mengatakan ini Bi'ru Yusuf, arti sumurnya Yusuf, dulu dibuang Yusuf di situ. Ada juga di San Katrin, di Sinai di situ mengatakan Bi'ru Musa, yaitu Ma'u Musa, atau Bi'ru Musa, yaitu sumurnya Musa. Yaitu Musa dulu kan suatu lari dari Fir'aun, buruan Nabi Fir'aun, dia lari ke Sinai. Pada waktu itu dia bernaung di bawah pohon. Dia melihat ada perempuan yang tidak bisa mengkasih minum kambingnya, perempuan yang mengembala kambing. Tidak bisa kasih minum kambingnya sebelum semua pengembala kambing yang laki-laki selesai meminumkan kambingnya. Nah, Nabi Musa melihat, kenapa ada perempuan ini? Dia enggak kasih minum kambingnya. Pergi tanya, kenapa kau tidak kasih minum kambingmu? Dia mengatakan, kami ini perempuan lemah. Ini semuanya mereka itu yang lainnya laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum kambing kami sebelum selesai semuanya pengembala laki-laki itu. Hanya Nabi Yusuf mengatakan, mana kambingmu? Nabi Musa, mana kambingmu? Ambil kambingnya, usir semuanya itu pengembala laki-laki. Karena Nabi Musa itu kuat. Akhirnya Nabi ini yang perempuan dua ini, dia dikasih minum kambingnya sebelum ini yang laki-laki, pengembala laki-laki. Akhirnya selesai dikasih minum kambingnya, ini pulang ke rumahnya. Ternyata ini anaknya Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib tanya, kenapa barusan hari ini kamu lebih cepat pulang? Biasanya maghrib malam baru pulang. Dia mengatakan, kami menemukan satu laki-laki pemuda yang kuat. Dia membantu kami mengusir semua pengembala kambing, yang sehingga kami lebih duluan dikasih minum, dibantu kami minum kambing. Dia bilang, siapa itu laki-laki? Pergi dulu panggil. Jadi pergi panggil. Akhirnya anaknya Nabi Syuaib pergi panggil Nabi Musa, masih Musa pada waktu belum Nabi. Akhirnya pergi panggil, mengatakan, bapakku nak panggil ke rumah. Dia bilang, Nabi Musa, bagaimana saya bisa ke rumahmu? Dia bilang, sama-sama Ki. Nah, saya tidak boleh. Kau cewek, kan gadis, kau nggak boleh. Bagaimana kita sama-sama? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, ikut sama saya tidak boleh. Tak bisa. Dia bilang, kalau begitu, karena saya dipanggil, boleh kita, tapi kau duluan, saya duluan. Dia bilang, nanya Nabi Yusuf, kau duluan, saya di belakang. Karena kalau dia dipanggil, tentu nak lihat semuanya, betisnya, apanya, semuanya. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, kamu duluan. Tapi mengatakan, bagaimana bisa sampai ke rumah, saya tidak tahu. Mengatakan Nabi Musa, ambil batu, kalau terus lempar ke depan, kalau belok lempar ke kanan atau ke kiri. Begitulah yang dilakukan anaknya Nabi Syuaib sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, Nabi Syuaib tanya Nabi Musa, belum Nabi, kenapa kau ada di sini? Dia mengatakan, saya lari. Saya diburu oleh kaumnya Fir'aun, karena ada sekampungnya Fir'aun berkelahi dengan sekampungku. Suatu dia berkelahi, akhirnya saya diburu, dicari. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aman, tinggal di sini, aman. Tinggal di sini, aman. Akhirnya sementara bicara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, itu tadi yang perempuanannya Nabi Syuaib, dia berbicara dari kamar. Mengatakan, bapak, istajirhu inna khaira man istajirhu al-qawiyyu. Bapak, kasih dia balas dia karena baik sekali orang itu. Istajirhu inna khair, kasih dia, sesungguhnya orang yang paling baik kau kasih balasan, orang yang paling kuat al-qawiyul amin. Jadi Nabi Musa kan kuat, satu kali tinju orang mati. Ternyata ini yang berbicara di kamar itu tadi yang pergi panggil anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib paham itu ada isyarat bahwa anaknya ini ada kemungkinan mau sama Musa karena orang kuat. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, tinggal miko di sini ya, bantu saya, nanti gajimu itu atau balasannya kayak saya kasih kawin kamu dengan anakku. Itu akhirnya ceritanya jadi kawin, tinggallah Nabi Musa di Syuaib di Madian beberapa tahun. Nanti kita lanjutkan karena sudah masuk waktunya, bahwa nanti jadi ini ada bersambung ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Saya kira karena itu jadi saya tambahkan sedikit, itu yang Bi'ru Musa, sumur Nabi Musa di Sangkatring. Jadi kalau kita ke Sinai itu, saya pernah ke sana tahun 81 ke Sinai. Di Sinai itu tidak ada rumah. Kalau kita ke sana hanya bermalam di gereja. Di dalam gereja itu ada sumur. Orang sana mengatakan inilah tempatnya dulu Nabi Musa kasih minum kambingnya anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau kita ke sana ke Sinai hanya kita bermalam ke gereja karena tiada rumah di sana, hanya padang pasir saja. Saya kira insyaallah nanti minggu berikutnya kita lanjutkan ceritanya ini Nabi Musa bagaimana dan Nabi Yusuf bagaimana akhirnya nanti. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannifu rahimallahu ta'ala Yusuf alaihi salam huwa an-nabiyul karim alladhi tanasala min thalathati anbiya wa huwa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maghrib yang saya hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan sejarah para nabi yang kalau minggu yang lalu, yaitu kita membaca sejarahnya Nabi Lut. Sekarang kita mau melihat sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal karena kegantengannya, ganteng dan cakap. Bahkan ada sebagian rujukan mengatakan bahwa Nabi Yusuf separuh kecantikan di dunia diambil Nabi Yusuf. Di separuh kecantikan itu yang kita bagi-bagi semuanya selain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf separuh kecantikan, kegagahan diambil Nabi Yusuf. Jadi kalau kita kasih persentase, kita barangkali kita 0,000% kegagahan dan kecantikan kita miliki. Karena separuh diambil Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi-bagi yang lain. Nah, cucu Nabi Adam. Begitulah gagahannya, cantiknya Nabi Yusuf. Nanti kita lihat sampai di mana kegagahannya, kegantengannya Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, huwa nabiyul karim, yaitu merupakan nabi yang mulia, alladzi tanasala min thalathati anbiya, yang menjadi keturunan dari 3 nabi. Jadi Nabi Yusuf ini 3 generasi menjadi nabi. Jadi tanasala min thalathati anbiya, dia menjadi keturunan dari 3 nabi. Wa huwal karim, dia merupakan nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya nabi yang mulia. Ibnul karim, anaknya mulia, nabi yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi merupakan keturunan Nabi. Alaihim salawatullahi wassalamu ajma'in. Jadi ini 3 keturunan dia, Nabi semuanya. Nasha'a Yusuf fi hidhanni abihi Ya'qub alaihissalam, wa kana abuhu yahtassu bihubbin 'amikin wa hananin kabirin wa yu'thiruhu ala banihi jami'a. Nasha'a Yusuf, Nabi Yusuf dia berkembang fi hidhanni abihi, di bawah
asuhan bapaknya, yaitu Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam. Wa kana abuhu, dan abuhu yaitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yaqub, yakhtassu bihubbin amikin, dia mengkhususkan dengan kecintaan yang mendalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Wa hananin kabirin, dan kasih sayang yang besar. Wa yuthiruhu ala bani jami'an, dan melebihkan kecintaannya dan kesayangannya daripada anaknya yang lain secara keseluruhan. Itu nanti menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf cemburu, karena Yaqub luar biasa kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dan kasih sayangnya, yang saudaranya merasakan bahwa Nabi Yaqub ini memberikan kesayangan dan kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang tidak diberikan kepada kami semuanya, itu saudaranya. Lima yalmisuhu fi min makhayil najabati wa zakah. Kenapa demikian? Karena Nabi Yaqub dia melihat bahwa di pribadi Nabi Yusuf ada kecerdasan. Jadi ada tanda-tanda kecerdasan. Walima yara fi min mumizatin, dan apa yang dilihat Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf ada keistimewaan dibandingkan dengan saudara yang lain, la tatawafuru fi sa'ir ikhwati, yang tidak sempurna atau tidak didapati pada saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf sejak kecil, Nabi Yaqub melihat bahwa ini anaknya ini ada keistimewaannya, ada keutamaannya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga timbullah kecintaan yang paling mendalam dan kasih sayang yang paling besar. Wa kana auladu Yaqub, sedangkan anak-anak Yaqub itu ada 12 orang. Yang dari ibunya 4 ibunya, jadi 4 istrinya Nabi Yaqub. Yaitu pertama anaknya namanya Raubin, kemudian Syam'un, Walawa, kemudian Yahuda, yang keempat, yang kelima Basakir, kemudian yang keenam Wazabulun. Ini dari istrinya namanya Lisa. Kemudian yang ketujuh anaknya Yusuf wa Bunyamin. Itu dari istrinya namanya Rahil, istri kedua. Thumma Dana wa Naftali. Mudah-mudahan ini, karena ini bahasa bukan bahasa Arab anunya, tulisan itu bahasa Arab. Mudah-mudahan benar sebutannya. Ini dua ini bersaudara juga dari istrinya yang ketiga, yaitu Balha. Tsumma Jad wa Ashir. Kemudian anaknya yang ke-11 dan ke-12 namanya Jad wa Ashir, dari istrinya dari Zulfa. Ini. Jadi Nabi Yaqub 4 istrinya, Lisa, Rahil, kemudian Balha dan Zulfa. Yang Lisa yang banyak anaknya 6, sedangkan Rahil 2, yaitu Yusuf dengan Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada Dana wa Naftali dari Balha, istri yang ketiga. Kemudian Jad wa Ashir, dari istrinya yang keempat itu Zulfa. Hanya kita tidak disebutkan di sini mana istri yang pertama, yang kedua. Disebutkan di sini. Yang jelas bahwa dia
4 istrinya dan anaknya 12. Wa haula'i humul auladu adz-dzukur li Yaqub alaihissalam. Semua anaknya Nabi Yaqub semuanya laki-laki. Wa mana dzalika anna ikhwata Yusuf kanu 11. Berdasarkan dengan daripada istrinya itu, yang satu ada 6, yang 3 ada 22 masing-masing, maka jumlah anaknya Nabi Yaqub yaitu kanu 11 orang. Wahidun minhum Syakikun wa Bunyamin. Di antara yang 11 itu yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin namanya. Jadi 12 dengan Nabi Yusuf. Wal ashratul akharuna hum ikhwatu min abihi. Sedangkan yang 10 yang lain merupakan saudara, hanya saudara sebapa, ibunya lain, min abihi dari bapaknya. Jadi 12 orang, yang 10 lain semuanya ibunya, sedangkan yang saudara kandungnya ialah Bunyamin. Jadi jumlah saudaranya ada 12 dengan Yusuf dan semuanya laki-laki. Walam yastati' Yaqub alaihissalam an yukhfiya hubbahu al-amik li Yusufa an ikhwati al-akharin. Waghadhahum dzalika wa mala'a qulubuhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu. Nabi Yaqub tidak sanggup menyembunyikan kecintaannya terhadap anaknya yaitu Yusuf. Saya kira seorang bapa atau ibu, walaupun dia bagaimana berusaha untuk menyamakan cintanya ke anaknya, tapi mesti ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun dia perlakukan dengan perlakuan yang sama. Beginilah Nabi Yaqub, ada 12 anaknya, tapi kecintaannya kepada Nabi Yusuf melebihi cintanya kepada anak yang lain, dan sayang sekali. Akhirnya faghadhahum dzalika, saudara-saudaranya marah, benci Nabi Yusuf. Wa malaquluhum bil hikdi ala akhihim wal hasadi lahu, sehingga saudara-saudara itu menjadi iri hati, penuh hatinya iri hati dan hasad, iri hati dan hasad. Dalam bahasa Arab ada hik dan ada hasad. Al-qala hik, kalau bahasa bukunya hikdon pediyati, kalau hasad syariati. Apa bedanya? Kalau hik hanya tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang ada kenikmatan atau ada kemuliaan diberikan orang, kita tidak senang, namanya itu hik dalam bahasa Arab, hanya sakit hati. Kalau hasad itu tidak senang melihat orang dan menginginkan supaya kenikmatan itu hilang. Misalnya ada orang punya jabatan, kita tidak senang punya jabatan dan kita mengatakan mudah-mudahan cepat hilang, dipecat atau korupsi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kalau hik, yaitu hanya tidak senang, sakit hati melihat orang. Ini kedua-duanya ini merupakan penyakit hati, penyakit yang susah diobati. Tidak ada obatnya di apotek atau sama dokter. Ini semuanya, yang kedua penyakit ini bisa menghabiskan pahala kita punya amal-amal. Jadi ini Nabi Yaqub ini karena melihat anaknya Nabi Yusuf ada tanda-tanda bahwa anaknya ini masa depannya dia akan lebih bagus, maka kecintaannya terhadap Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudaranya lebih.
melebihi kecintaannya kepada saudara yang lain. Akhirnya saudara yang lain merasa kira ini biasa. Kalau ada beberapa orang bersaudara, ada yang sangat dicintai sama orang tuanya, mesti merasa saudara yang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih cinta dan lebih sayang terhadap anaknya itu. Wa qad aradallahu ay yakshifa li Yaqub alaihissalam ma'addahu li Yusuf minal manzilati wal karamati ladaihi. Dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin membuka kepada Nabi Yaqub apa yang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf daripada kedudukan dan kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan isyarat atau memberikan ilmu perasaan kepada Nabi Yaqub bahwa anaknya nanti ini Yusuf, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan saudaranya. Itu yang dirasakan Nabi Yaqub. Wa ma yantadiru fi mustaqbal hayati min markazin adimin, dan apa yang ditunggu-tunggu masa depan yang cemerlang. Jadi Nabi Yaqub yakin betul bahwa anaknya nanti ini Yusuf masa depannya cemerlang. Min markazin adimin, kedudukan yang besar, wa maqamin karimin, dan kedudukan yang mulia. Itu yang diberikan Nabi Yaqub. Allah memberikan, artinya membuka kepada Nabi Yaqub bahwa anakmu nanti ini akan masa depannya bagus dan akan mendapatkan kedudukan yang besar. Akhirnya tentunya dia memelihara dengan baik, mencintai lebih daripada saudara yang lain. Kemudian fa'ara Yusufu bil manami ma yubashshiru bidzalika. Ini lagi Nabi Yusuf diperlihatkan Allah dalam mimpinya ma yubashshir bidzalika, hal-hal yang menggembirakan apa yang dibayangkan oleh bapaknya. Nabi Yusuf diperlihatkan dalam mimpinya. Wa ru'ya salihah juz'un minal wahyi, sedangkan mimpi yang benar sebagian daripada wahyu bagi Nabi. Mimpi yang benar bagi Nabi merupakan wahyu. Kalau kita bukan Nabi, bukan wahyu. Kan tiada lagi wahyu selain daripada Nabi. Wa ru'ya saniyah hiya syu'a'un yatasallatu ala qalbil insani min ladun alamil ghaibi subhanahu. Mimpi yang benar, mimpi yang baik merupakan suatu cahaya yang menguasai hatinya orang untuk melihat alam gaib. Jadi para Nabi itu melihat alam gaib kadang-kadang melalui mimpinya. Wa yaksiful hujuba al-mughibata, maka dia terbuka baginya penghalang. Jadi bisa tembus penglihatannya yang kita tidak bisa melihatnya. Wal ghuyub al-mahjuba, dan bisa melihat dari yang tertutup dengan awan kalau kita, tapi kalau Nabi bisa dia tembus, bisa dia melihat liman yasha min ibadi, dari hambanya yang dia inginkan. Termasuk Nabi artinya mempunyai kemampuan yang bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya atau tidak diberikan kemuliaan seperti itu. Jadi Nabi Yaqub ini sudah diperlihatkan bahwa sudah diberitahu bahwa anaknya ini nanti akan mendapatkan kemuliaan. Barangkali dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi Nabi. Dan itu juga diperkuat bahwa Nabi Yusuf dikasih mimpi. Dikasih mimpi. Kemudian laqad ra'a Yusufin manabi ka'anna 11 kawkaban wasyamsa wal qamara kad mathalu fi hadratihi. Yusuf sebelum dia menjadi nabi, masih anak-anak, dia melihat dalam tidurnya bahwa seakan-akan ada 11 bintang, di antaranya matahari dan bulan, dia datang di hadapannya.
kan mastalu bihadrati wa kharru sajidina li haibati. Dan ini bintang yang dilihat 11 bintang ini, dan termasuk matahari dan bulan, dan datang di hadapannya dan sujud pada Nabi Yusuf. Melihat dia sujud. Fa asa ila abi yaqussu alaihi hadhihi ru'ya ajibah. Maka Nabi Yusuf serta melihat dalam mimpinya itu cepat datang ke bapaknya menyampaikan bahwa saya melihat mimpi bahwa 11 bintang datang kepada saya dan semuanya sujud kepada saya. Ini tambah yakinlah bapaknya Nabi Yakub. Wa yastafsiru amma tusiru ilaihi wa tadullu alaihi. Dan dia menafsirkan, jadi memberikan pemahaman apa maknanya. Ya, maknanya 11 bintang itu antara lain matahari dan bulan. Akhirnya dia ada yang menafsirkan bahwa matahari itu adalah bapaknya, bulan adalah ibunya, yang sedangkan yang lain bintang-bintang yang adalah saudaranya yang datang sujud sama Nabi Yusuf. Ini masih anak-anak, tapi belum nabi. Fa fariha al-walidul azima bi waladihi. Maka bapaknya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub, dia sangat gembira. Tentunya kalau anak kita nak mendapat mimpi yang baik, tentu kita gembira. Apalagi ini kalau dari keturunan Nabi ini, saya kira tambah yakin. Akhirnya sangat gembira sekali Nabi Yakub biwaladihi, dengan anaknya ini. Tambah cintanya, tambah mendalam lagi, sayangnya tambah besar lagi. Wa arafa ma tusiru ilaihi hadhihi ruya. Dan Nabi Yakub yakin apa yang disyaratkan dari mimpinya itu, minan ni'matil kubra, dari nikmat yang besar, allati yaddakhirullahu li fardati qalbihi, apa yang disimpangkan oleh Allah untuk buah hatinya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada nanti akan dikasih nikmat yang besar oleh Allah untuk anaknya, buah hatinya. Wa hiya ni'matul ilmi, yaitu nikmat ilmu, wal hikmati dan hikmah, wal iman dan keimanan, wal majda dan kemuliaan, wal quwwata dan kekuatan, was sultan dan kekuasaan. Jadi dia sudah, Nabi Yakub sudah yakin bahwa insyaallah anaknya ini akan mendapatkan nikmat yang besar, nikmat ilmu, nikmat hikmah, nikmat iman, nikmat kemuliaan, nikmat kekuatan, dan nikmat kekuasaan. Thumma amarahu alla yaqussa hadhihi ruya ala ikhwatiha. Kemudian Nabi Yakub memberikan nasihat anaknya, mengatakan, enak, jangan kau cerita ini kisahmu ini. Apa yang kau mimpimu jangan kau cerita kepada saudaramu. Jadi Amarahu memerintahkan Allah